Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya, sekarang saya mau berbagi tips dan berbagi pengalaman buat kalian adik-adikku yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya yang sudah SMA dan sudah kelas 3 mau lulus ataupun yang sekarang sudah lulus sekolah. Ini ada tips buat kalian semuanya biar untuk motivasi kalian ya, buat untuk inspirasi kalian. Saya harusnya ini ngapain dulu, saya harusnya ini kemana dulu gitu. Jadi ini ada sedikit tips buat kalian, dan tips ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya adik-adik. Pengalaman pribadi saya dulu kan, saya itu sudah berpengalaman banyak tentang istilahnya kayak daftar gagal, melamar gak diterima, perjuangan yang sia-sia, kan seperti itu banyak sekali. Segala halangan dan rintangan sudah saya lewati semuanya teman-teman, dan adik-adikku semuanya. Jadi sekarang saya mau bercerita, bisa memberikan tips buat kalian semuanya agar kalian tidak seperti saya yang terlalu banyak acara, istilahnya terlalu banyak terlalu banyak tujuan, nggak ada fokusnya yang satu kemana gitu, nggak ada. Jadi kita harus fokus dulu teman-teman, adik-adikku semua. Jadi begini, tipsnya itu begini, mudah dan simpel saja. Kalian ketika kalian itu sudah lulus sekolah ya, sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah. Nah, pertama yang kalian persiapkan apa? Yang kalian persiapkan adalah cita-cita kalian. Cita-cita kalian dulu. Mungkin banyak teman-teman di sini dan adik-adikku semua yang menonton video ini, mungkin cita-citanya semuanya itu mungkin kebanyakan rata-rata ingin kerja di perusahaan semuanya, mungkin seperti itu kan. Jadi kalau saya menangkap pemikiran kalian semua itu karena saya sudah pernah mengalami seperti kalian semuanya. Saya juga pernah muda teman, adik-adikku semuanya. Jadi saya tahu apa isi hati kalian semuanya. Kalau memang ada sekarang yang ingin menjadi seorang katakanlah pedagang yang sukses atau pengusaha kecil-kecilan, apakah ada? Kalau ada, saya acung jempol. Berarti kalian itu hebat, sudah punya pemikiran dan pandangan ke situ, itu hebat. Karena saya dulu belum, di usia saya yang sampai usia 25 tahun aja saya belum memikirkan seperti itu adik-adikku semua. Jadi kalau memang ada yang bercita-cita seperti itu, bagus, lanjutkan saja, terus konsisten pokoknya. Ini khusus buat adik-adik yang merasa kebingungan atau merasa bimbang setelah lulus sekolah mau kemana. Mungkin saran saya ya, kalian coba deh, saya kasih pilihan antara ini. Kalian ingin jadi seorang PNS, kategori yang pertama ya, kategori yang pertama PNS, atau ingin jadi seorang TNI, Polri. Nah, ini kategori yang pertama. Coba kalian mendaftarkan diri ke situ. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi seorang PNS, TNI ataupun Polri, jadi lulus sekolah langsung fokus ke situ. Fokusnya apa ya? Fokus cari channel, maksudnya channel orang yang berkecimpung ataupun seorang anggota TNI maupun Polri. Kalian harus cari tahu di situ bagaimana cara daftarnya, bagaimana saya agar bisa lulus tes, bagaimana saya agar bisa jadi seorang TNI gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu, cari channel orang yang bekerja sebagai anggota yang kalian lamar, yang kalian daftar itu teman, adik-adikku semua. Jadi kalian harus fokus satu hal itu dan jangan menyerah. Istilahnya jangan menyerah. Kalau ada pendaftaran PNS setahun misal 2 kali,
Jangan disia-siakan, harus kalian daftar. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, apapun situasinya, kalian harus mendaftarkan diri. Jangan sampai terlewatkan pokoknya. Jangan disia-siakan usianya, karena PNS TNI Polri kadang membutuhkan usia yang tidak lama, usia yang tidak begitu banyak usianya, biasanya sampai 22 tahun ataupun 21 tahun sudah tidak menerima. Jadi kalian harus fokus dulu ke satu hal itu, TNI, Polri ataupun PNS. Nah, ini kategori yang pertama teman-teman. Kategori yang kedua, kalau kalian nggak ingin nggak ingin jadi seorang pegawai negeri seperti TNI, Polri maupun PNS, mungkin kalian ingin kerja di perusahaan aja yang besar, seperti perusahaan BUMN ataupun perusahaan Cina yang besar gitu, perusahaan orang asing yang besar, yang bonafit. Ya, lulus sekolah langsung kalian harus melengkapi segala persyaratan yang ada untuk melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi kalian harus fokus ke pekerjaan yang fokus ke perusahaan-perusahaan yang besar yang membutuhkan lowongan dengan persyaratan dan kriteria yang memenuhi syarat tertentu. Jadi kalau kalian melamarnya, kalian lulusan adik-adik semua ini lulusan STM ya, mungkin ya STM ya, cari pekerjaan perusahaan yang besar yang bonafit, tapi dengan lulusan sesuai dengan lulusannya adik-adik semua ya. Lulusan STM ya STM. Kalau lulusannya umum ya nggak apa-apa. Jangan sampai ini membutuhkan SMA IPA misalnya, tapi kalian lulusan SMA IPS ataupun STM, SMK, ya kan nggak masuk. Jadi jangan dilamar seperti itu, nanti sia-sia teman-teman. Saya sudah pernah mengalami seperti itu semuanya. Jadi alhasil ya sia-sia semuanya. Nah ini, itu kategori yang kedua ya. Jadi kalian harus fokus, jangan sampai melamar pekerjaan yang tidak misal kalian itu seperti ingin kerja di pabrik yang perusahaan yang bonafit ataupun BUMN, terus ada pabrik yang PT perusahaan tapi dia tidak bonafit, bukan termasuk pabrik yang bonafit, pabrik biasa gitu, cuman gajinya hanya UMR. Jangan dilamar. Ini saran saya, jangan dilamar. Kalian harus cari yang benar-benar bonafit. Karena kalau nanti kalian melamar di perusahaan yang biasa-biasa saja, misalnya biasa saja, suatu saat kalian pasti akan terlena dengan situasi dan lingkungan yang ada di pabrik dan perusahaan tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya kalian akan nyaman di situ. Aku yakin pasti. Kalian nyaman di situ, perusahaan akan ya pokoknya berusaha untuk menggandeng kalian. Perusahaan akan berusaha untuk menutupi ruang apa ya namanya ya, ruang kalian agar tidak bisa bergerak, tidak bisa melamar pekerjaan di mana-mana. Itu biasanya triknya perusahaan seperti itu teman-teman. Perusahaan sekarang itu triknya seperti itu. Bagaimana biar anak ini tidak melamar pekerjaan di mana-mana agar bisa setia di pabrik ini, di perusahaan ini. Biasanya ya ada deh berbagai macam resikonya kalau mau resign dari perusahaan tersebut. Kadang harus nahan ijazah, kadang juga harus ada dendanya, potong gaji, atau nggak ada pesangon atau gimana. Biasanya seperti itu tuh, repot kan jadinya. Jadi saran saya, kalau kalian masih lulusan awal, lulusan pertama, lulus sekolah, masih hangat-hangatnya, cari pekerjaan itu dulu, PNS, TNI, Polri, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar, yang bonafit. Jadi jangan sampai melamar yang lainnya dulu. Nah, saya perkirakan biasanya kalau anak
lulus sekolah kan biasanya usianya kalau nggak salah kan ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun. Tak tahu kalau ada yang 19 tahun ya. Tahu Kak, setahu saya dulu usia anak lulus SMA, SMK itu biasanya kan 17 hingga 18 tahun kan. Nah, misal lulusnya di usia 18 tahun. Saya kasih maksimal kalian mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan, mendaftarkan diri ke TNI, Polri maupun PNS, itu mengadu nasib seperti itu sampai usia, saya kasih maksimal yaitu usia 22 tahun akhir. Maksudnya 22 tahun akhir itu menginjak ke 23 tahun. Itu kalian bisa akhiri kalau sudah mentok 23 tahun. Misal kurang 1 bulan usianya sudah 23 tahun, tapi kalian sudah tidak ada yang bisa menerima, semua perusahaan-perusahaan bonafit atau perusahaan-perusahaan besar tidak ada yang bisa menerima, tidak ada yang bisa menerima pekerjaan kalian, kriteria kalian, ya mungkin adik-adik ini rezekinya tidak di situ. Seperti itu teman, adik-adikku semua. Berarti rezekinya kalian itu tidak di perusahaan besar ataupun di PNS maupun di TNI Polri. Jadi harus cari pandangan lain. Nah, setelah itu sudah tidak ada harapan lagi teman-teman ya, adik-adikku semuanya sudah tidak ada harapan lagi semacam kayak di perusahaan bonafit maupun di PNS, TNI Polri tidak ada harapan lagi. Di usia yang ke-23 tahun, coba deh kalian terjun ke dunia perdagangan. Terjun ke dunia perdagangan, karena dunia perdagangan ini ya harus dirintis dulu, mulai dari dini, istilahnya mulai dari yang terkecil, mulai dari yang bawah. Kalau sesuatu kalian ingin ingin benar-benar menemukan titik terang, menemukan titik keberhasilan pada diri kalian semuanya atau adik-adikku ya, itu kalian harus memulainya dari semudah mungkin, seminim mungkin, sekecil mungkin. Jadi istilahnya seperti ini, kalian sudah dinyatakan tidak bisa bekerja di perusahaan yang besar, katakanlah seperti itu ya, tidak ada harapan lagi untuk bekerja di perusahaan yang besar di usia yang 23 tahun, langsung saja kalian banting setir menjadi seorang pedagang. Jualan apa Kak? Jualan apa Mas? Terserah kalian. Dalam hati kalian ingin jualan apa? Karena semua orang yang jualan, semua produk yang kita jual, semua pedagang itu bisa sukses dengan produknya. Asalkan apa? Asalkan kita konsisten. Asalkan kita amanah terhadap apa yang kita jual itu. Jadi kalian misalnya ingin menjual barang elektronik karena kalian kalian tahu di mana orang belanja elektronik yang murah ini, kalian tahu di mana tempatnya. Jadi itu kalian gali sendiri. Jualan apa yang kira-kira saya itu nyaman, saya bisa tahu belanja di mana ini, saya bisa mengolahnya sendiri bagaimana. Nah, ini kalian rasakan sendiri. Kalau sudah mantap jualan ini, coba kalian jualan terus menerus sampai kapan Kak? Ya nggak tahu, saya juga tidak bisa mengartikan, atau saya tidak bisa. Jadi kalian mulai usia 23 tahun coba deh jualan. Entah kalian coba jualannya di depan rumah nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu sepi ya. Jangan terlalu sepi, jalan rayanya jangan terlalu sepi. Misal jalan kampung tapi ada dekat dengan jalan raya gitu, nggak apa-apa. Ya kalau pengen nekat ya nggak apa-apa di jalan raya. Kalau nggak bisa beli gerobak ya
pakai meja buat banner. Yang penting kalian itu punya identitas. Jangan sampai nggak dikasih jualan apa, nggak diberi banner. Jadi banner itu adalah alat untuk promosi yang paling tepat dan paling ekonomis lah, nggak terlalu mahal kan, daripada kita membuat gerobak yang harus membutuhkan pengeluaran yang banyak kan. Cukup kalian harus membuat banner saja, itu pun cukup teman-teman, adik-adikku semuanya. Jadi kalian harus nekat untuk berdagang. Nekat untuk berdagang dimulai dari yang dini, dimulai usia 23 tahun. Jadi kalian mulai menjualnya itu di usia 23 tahun, sampai coba kalian kasih jadwal. Misal saya usia 23 tahun di tahun 2024 ini, di bulan apa ini, bulan Juli. Di bulan Juli kalian mulai berjualan, 2024 Juli mulai berjualan. Coba disurvei, dicatat ya, sampai 1 tahun 2025 bulan Juli. Setelah itu kalian coba lihat dari tahun ke tahun itu bagaimana penjualan kalian. Masih menurun apa grafiknya, sudah mulai meningkat? Kalau meningkat, kalau misal nggak meningkat ya, kalau 11-12 penjualannya dari tahun ini ke tahun selanjutnya 11-12, saran saya kalian tetap harus melanjutkan, tetap konsisten berjualan itu. Produk yang kalian jual dari mulai awal hingga akhir itu ya seperti itu. Jangan merubah harga dulu, maksudnya jangan merubah harga yang lebih mahal. Kalau lebih murah ya nggak apa-apa, kalau memang ada strategi. Nanti 3 tahun kalau misal grafiknya itu penjualannya naik sedikit, ya nggak apa-apa, itu termasuk perkembangan penjualannya itu masih ada, tidak sampai menurun. Kalau menurun ini perlu dievaluasi. Kalau meningkat sedikit saja nggak apa-apa. 3 tahun hanya penjualan saya 3 tahun hanya meningkat sedikit penjualannya, nggak masalah teman-teman, nggak masalah adik-adikku. Jadi kalian harus tetap konsisten, karena orang yang berjualan itu nggak bisa ditentukan kapan suksesnya, kapan berhasilnya, kapan larisnya. 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sampai 7-8 tahun baru dia sukses dalam menjalankan dagangannya ini. Sudah bisa dikatakan pedagang yang laris itu baru mencapai 8 tahun ada. Jadi karena saya dulu itu apa ya, saya itu merasa kayak kenapa saya nggak jualan dari dulu gitu teman. Saya berjualannya kan di usia 28 tahun kalau nggak salah, mulai berjualan yang fokus. Jadi sekarang saya usianya sudah 35-an. Ya bagaimana ya, mending kita itu jualannya itu di usia yang muda, ketika usia kita itu sudah tidak bisa menerima, sudah tidak bisa masuk dalam kriteria perusahaan-perusahaan yang besar. Mending kita menjadi seorang pedagang yang sukses. Karena kita menjadi seorang pedagang yang sukses sudah berjalan bertahun-tahun, kalian akan merasakan kenyamanannya menjadi seorang pedagang yang laris ataupun sukses. Jadi begini, kenapa saya tidak menyarankan kalian adik-adikku semuanya untuk melamar pekerjaan yang biasa-biasa saja atau di perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. Karena banyak yang saya survei teman-temanku, teman-teman saya, teman semuanya, teman ya adik-adikku, dan saya sendiri sudah merasakan, semuanya sudah merasakan. Saya sudah survei, saya sudah timbang-timbang. Kalau bekerja di perusahaan yang biasa-biasa saja itu jauh lebih enak bekerja menjadi seorang pedagang yang laris. Bahkan menjadi seorang pedagang yang belum laris manis, yang katakanlah itu
penghasilannya standar, ini lebih enak daripada bekerja ikut orang tapi tidak ikut perusahaan yang bonafit ataupun perusahaan yang besar. Jadi kalau ukuran seorang pedagang dengan seorang bekerja di perusahaan yang besar ini memang kayak lebih tolak ukurnya lebih besar yang bekerja di perusahaan yang besar, karena seseorang kalau bekerja di perusahaan yang besar itu adik-adikku, itu biasanya kan tenaga dihargai, uang kehadiran dihargai, uang bensin ada, kan seperti itu. Jadi kita itu bekerja itu benar-benar dihargai oleh perusahaan. Tapi kalau apalagi rasa capek kita pasti akan dibayar dengan uang yang yang pantas untuk diberikan kepada karyawan, kan seperti itu. Kalau perusahaan yang biasa-biasa aja, PT yang biasa-biasa saja, gajinya hanya UMR, ini biasanya itu ya cuman hanya digaji UMR, ya udah lepas, dia nggak memikirkan bagaimana karyawanku, bagaimana masa depan karyawanku, nggak memikirkan seperti itu biasanya perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa itu, adik-adikku. Jadi saya menyarankan, daripada kalian bekerja di perusahaan seperti itu, nanti kalian suatu saat itu kayak menyesal di kemudian hari. Pasti kalian itu menyesal, kenapa saya nggak dari dulu langsung berjualan, kalau sudah nggak diterima jadi TNI kenapa langsung nggak berjualan, begitu. Karena nanti kalian menyesalnya seperti ini biasanya, teman-teman. Kalian bekerja habis daftar TNI nggak diterima, akhirnya kalian itu bekerja di perusahaan yang biasa-biasa saja, bekerja seadanya. Akhirnya di usia ke 27 tahun kalian akhirnya merasakan ternyata jenuh, nggak enak, lama-lama kok nggak enak ya bekerja di sini. Akhirnya kalian memutuskan untuk menjadi seorang pedagang di usia 27 tahun. Akhirnya kalian itu merasa nyaman, lama-kelamaan berkembang dagangannya kalian. Di usia 32 tahun kalian usianya itu laris manis, tapi di usia 32 tahun kan bagaimana kalau nggak menyesal? Kenapa dari dulu nggak merintis menjadi pedagang, kan seperti itu. Jadi ini sesuai pengalaman saya, adik-adik, sesuai apa yang saya alami. Oleh karena itu saya bisa bicara seperti ini, menularkan ilmu kepada kalian semua. Jadi sudah paham ya apa yang saya jelaskan hari ini, apa yang saya utarakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, adik-adikku. Jadi jangan lupa semuanya itu dibarengi dengan doa dan berusaha. Baik, saya pamit sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.